semuanya, ketemu lagi sama aku Fadila Humaira. Anyway, Happy New Year! Selamat tahun baru 2024. Sebenarnya hari ini tuh aku lagi pengen bikin video tentang base makeup atau enggak base skincare aku di tahun 2023. Cuman gak tau kenapa tiba-tiba aku pengen sharing tentang hal yang lain. Jadi hari ini aku pengen sharing pengalaman aku bisa sembuh dari jerawat yang tiba-tiba gitu loh datangnya. Anyway, aku sebelumnya mau jelasin dan mau cerita juga sama kalian kalau jenis kulit aku itu normal to dry. Umur-umur aku tuh nggak pernah jerawatan dan kulit aku tuh cukup badak. Karena aku ngerasa kulit aku badak, aku tuh sering banget nyobain skincare yang baru karena aku selalu merasa tidak cukup puas sama skincare yang aku pakai gitu. Nah, akhirnya di tahun 2016 apa tahun 2017 ya, aku tuh baru pindah dari tempat kerja aku sebelumnya di Jakarta, pindah ke Sentul. Di Sentul itu tuh tempat kerjanya airnya tuh emang cukup kotor ya. Aku nggak tahu kenapa airnya tuh keruh gitu. Jadi setiap wudhu tuh aku kayak aneh gitu loh. Terus juga di tahun tersebut itu tuh aku lagi sering gonta-ganti skincare gitu. Nah, sampai detik ini aku sebenarnya nggak tahu ya trigger jerawat aku tuh karena apa. Entah karena emang airnya yang nggak cocok sama aku atau karena aku cobain produk baru yang nggak cocok juga sama aku. Tapi agak bingung juga sih kalau misalkan aku nggak cocok sama air di kantor aku itu kayaknya udah berjalan hampir setahunan gitu kerja di situ dan jerawatnya tuh baru muncul gitu loh di bulan ke-8. Jadi kayaknya mungkin bukan karena nggak cocok air juga gitu, atau mungkin ya si air itu tuh bisa jadi ke-trigger juga aku karena tiba-tiba sensitif gitu lah ya kulitnya. Jadi ketika aku wudhu pakai air yang kotor itu tuh kayaknya tiba-tiba muncul jerawatnya. Detik-detik sebelum jerawatnya muncul, itu tuh aku baru nyobain 2 jenis skincare baru, yaitu jadi aku baru nyobain facial foam yang baru, terus juga nyobain serum dari klinik kecantikan gitu, serumnya serum gold gitu, yang baru juga di kulit aku. Jadi aku tuh agak-agak sedikit curiga juga ya, kayaknya jerawat aku tuh muncul karena breakout karena si 2 produk ini. Dan aku nggak bisa nyalahin salah satunya karena 2 produk itu aku pakai bersamaan. Nah, sebelum jerawatnya muncul, ketika aku cuci muka pakai facial foam, itu tuh tiba-tiba besok harinya aku ngerasa kulit aku tuh kayak beruntusan, geradakan dan juga bertekstur. Karena aku nggak pernah jerawatan, jadi aku nggak overthinking ketika kulit aku tuh bertekstur segerinjil-gerinjil itu. Mungkin kalau untuk kalian yang udah terbiasa sama jerawat, kalian pasti langsung panik kan ketika kulitnya kita tuh bertekstur. Nah, aku tuh nggak, jadi aku lanjutin si serum sama facial foam yang aku baru beli itu tuh di hari-hari selanjutnya gitu. Sampai akhirnya aku muncul 1 jerawat yang aku pikir itu adalah jerawat hormonal karena aku juga kalau lagi menstruasi emang biasanya tuh keluar jerawat kayak gitu. Dari 1 jerawat itu tiba-tiba besok sama lusanya tuh muncul jadi 2 jerawat, 3 jerawat, sampai akhirnya muka aku cukup full jerawat dan teman-teman aku tuh pada kaget bisa aku jerawatan karena selama ini tuh kulit aku ya mulus-mulus aja gitu. Kalau kalian lihat di foto ini aku jerawatnya udah kayak cukup banyak ya, tapi sebenarnya ini tuh udah setengahnya aku sembuh. Kebayang nggak sebelumnya tuh muka aku tuh cukup penuh jerawatnya yang bikin panik juga gitu. Nah, saat aku jerawatan itu akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter kulit, ke klinik kecantikan. Aku tuh datang nggak cuma 1 ke klinik kecantikan, karena datang ke klinik kecantikan A ternyata jerawatnya nggak hilang. Terus aku tuh cukup nggak sabaran ya, jadi kayak aku pengen nyembuhin jerawat aku tuh buru-buru gitu loh, nggak lebih dari sebulan. Dari setiap klinik kecantikan yang aku datengin, mereka itu ngasih obatnya tuh sama. Jadi ngasih obat kayak obat total buat jerawat, terus juga soothing cream. Dan setelah aku pelajarin si obat-obat yang dikasih dokter kulit sama aku tuh itu kayaknya cara kerjanya tuh sama. Jadi mereka tuh kasih obat total jerawat yang mengandung kandungan benzoyl peroksida gitu. Jadi tipikal obat total jerawat yang kalau ditempel tuh emang beneran bisa bikin jerawatnya langsung kering. Tapi kalau aku perhatiin si obat total jerawat itu tuh di kulit aku tuh itu nggak bener-bener ngilangin jerawatnya dari dalam gitu. Jadi kalau misalkan lagi berhenti pakai obat totalnya ya udah jerawatnya muncul lagi. Jadi dia cukup ngeringin di bagian luarnya aja. Setiap pergi ke dokter kulit aku nggak nemuin dokter kulit yang bener-bener nyembuhin jerawat aku. Sampai akhirnya aku cobain lagi ke klinik yang lain yang hits, yang terkenal pada masa itu. Terus aku dicobain kayak di laser gitu kulitnya. Udah aku coba juga dikasih LED blue light gitu. Itu bener-bener useless banget buat aku. Jadi treatment ke dokter yang aku datangin saat itu menurut aku sekarang itu kayak aku ngabisin duit gak jelas gitu loh. Sampai akhirnya aku mempelajari sendiri mengenai jerawat yang aku punya. Sampai di satu titik aku tuh udah mulai jenuh gitu loh pergi ke dokter kulit, dan aku udah mikir kayaknya aku harus ngebersihin apa yang aku makan gitu. Aku harus detox semuanya dari dalam biar darah aku tuh bersih. Aku jujur aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba dapat insight kayak gitu. Besoknya aku udah mulai cari tahu tentang apa aja yang bisa ngedetox makanan.
Jadi aku mulai makan sesuatu yang direbus-rebus, terus juga hindarin gorengan. Dan akhirnya aku juga nyoba cari resep jus yang bisa ngedetox badan kita atau juga ngedetox usus kita gitu. Untuk resep jus sayur itu sebenarnya udah banyak banget di Google atau di Pinterest atau di YouTube gitu. Cuman aku akhirnya ikutin pakai resep yang menurut aku cukup gampang barangnya didapetin, terus juga cukup enak gitu loh diminum. Jadi aku bikin jus bayam dicampur pisang, dicampur air kelapa, dan aku minum di pagi hari sebelum aku sarapan apa-apa. Nanti baru jam 12-an apa jam 11 siangan gitu aku baru mulai makan siang, dan aku pilih makanannya pun yang kalau bisa tuh yang direbus-rebus lah ya, hindarin yang gorengan. Dan surprisingly, tahu nggak? Tiba-tiba setelah seminggu aku mengkonsumsi jus sayur, terus juga aku menghindari gorengan, jerawat aku akhirnya kian membaik dan mulai kempes. Kayak aku mikir, ya Allah, kenapa aku baru nge sama informasi ini gitu. Meskipun katanya saat ini tuh aku dapat beberapa informasi kalau jus sayur itu mitos ya, bisa ngebersihin badan katanya. Tapi jujur deh, aku pribadi itu bener-bener manjur banget. Bahkan sekarang aja kalau misalkan lagi sembeli terus juga lagi kayaknya makan yang aneh-aneh, itu aku udah pasti besoknya aku detox lagi sama sayur, karena biar pencernaan lancar, terus juga badan tuh kerasanya lebih enak aja gitu. Nah, kita balik lagi ke pengalaman aku tentang jerawatan. Di seminggu itu tuh bukan cuma aku doang yang ngerasa si jerawat aku tuh cukup memudar dan juga cukup membaik lah ya, karena beberapa teman aku tuh tiba-tiba nanya, oh akhirnya jerawatnya sembuh ya, kamu pakai obat apa? Dan karena aku lagi nggak berani pakai skincare lain, jadinya saat itu aku cuma berani pakai sunscreen sama facial foam. Dan facial foam yang aku cocok saat itu adalah dari brandnya Himalaya yang warna hijau. Jadi si facial foam itu tuh nggak bikin kulit aku lebih kering atau enggak jadi ketarik gitu. Nah, FYI juga, karena kulit aku tuh normal tuh dry, jadi ketika jerawatan pun kulit aku tuh nggak berubah jadi oily gitu. Ketika aku cobain beberapa facial foam yang diformulasikan untuk kulit yang acne prone sama oily, itu tuh malah kulit aku makin keluar jerawatnya. Karena facial foam tersebut tuh mungkin bikin kulit aku kering, yang jadinya tuh bikin lebih beruntusan lagi. Nah, beruntusan itu yang bikin jerawat. Jadi mungkin buat kalian yang emang lagi jerawatan, lagi struggling banget buat hilangin jerawat, kalian juga harus cari tahu kulit kalian tuh basicnya ke apa? Ke kering kah? Emang apa oily atau emang sensitif? Selain menghindari facial foam yang bikin kulit aku kering, aku juga akhirnya mencoba rutin untuk maskeran. Dan masker yang aku saat itu ngerasanya kayaknya ampuh gitu loh buat meredakan jerawatnya, itu dari Lush yang Magna Minty, itu yang warna hijau. Itu tuh jujur di kulit aku kayak dia bisa bikin calming dan juga jerawatnya perlahan tuh bikin kempes gitu tanpa menimbulkan jerawat yang baru. Setelah rutin sebulanan itu aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai maskeran, terus facial foam dan juga sunscreen, dan tentunya dengan jus sayur, akhirnya kulit aku udah bener-bener hilang dari jerawat. Masih sering sih sebenarnya datang 1 atau 2 jerawat kayak gitu ketika aku menstruasi, tapi menurut aku masih oke lah dibanding kayak waktu sebelumnya tuh bener-bener keluar banget. Nah, karena beberapa teman aku yang mungkin tahu dulu aku pernah jerawatan, terus sekarang jerawatnya bener-bener hilang kayak gini, akhirnya banyak banget yang nanyain sama aku buat minta tolong dong tips atau enggak skincare yang bisa ngilangin jerawat. Jujur aku tuh nggak berani ngerekomendasiin satu produk apalagi yang jerawatan, karena aku ngerasain sesensitif itu ternyata kulit yang jerawatan gitu ya. Tapi aku cukup berani untuk merekomendasikan minuman-minuman yang bisa ngedetox isi badan kita. Jadi aku sering banget ngerekomendasiin sama orang-orang yang mungkin lagi struggling sama jerawatan itu untuk bikin jus sayur buat ngedetox. Dan juga aku menyarankan sama kalian bener-bener hindarin makanan yang mengandung minyak, terus juga yang mengandung lemak terlalu banyak, kayak bakso kayak gitu tuh aku udah bener-bener nggak makan sama sekali saat itu. Kayaknya sampai 6 bulanan gitu deh aku nggak berani makan bakso, karena setiap kali abis makan bakso, apalagi yang banyak lemaknya gitu, itu udah pasti besoknya tiba-tiba ada muncul satu beruntusan yang bisa bikin jerawatan. Dan ternyata akhirnya aku juga nemuin satu buku yang ngebahas tentang apa yang kita makan itu bener-bener ngaruh ke kulit. Jadi menurut aku make sense sih ketika aku ngerasa kenapa ya setelah aku minum jus sayur terus juga yang direbus-rebus jerawat aku hilang. Ya mungkin memang aliran darahnya tuh lebih bersih, terus juga apa yang kita makan itu lebih sehat aja gitu. Nah, terus juga jangan lupa buat sedikit-dikit olahraga biar aliran darahnya tuh lancar, karena kayaknya ya kalau misalkan aliran darah kita lancar itu tuh ngaruh banget ke kulit tuh bisa lebih sehat kelihatannya gitu loh. Dan jangan lupa juga banyakin minum air putih. Selama aku penyembuhan jerawat, aku tuh mulai kurangin minuman yang bergula gitu. Jadi kalaupun misalkan aku lagi pengen banget minum minuman yang manis, itu aku bisa dijadwal kayak paling sering itu seminggu sekali. Sisanya itu aku harus banyakin minum air putih atau mungkin masih mending lah kayak teh hijau kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin lagi cari informasi mengenai cara menyembuhkan jerawat versi aku, instead of nyobain skincare lain yang kita nggak tahu ya bakal cocok apa enggak sama kita, terus juga apakah menimbulkan jerawat baru, mendingan kalian cobain detox makanan gitu. Sampai saat ini tuh teman-teman aku udah banyak yang cukup ampuh ya sama cara kayak gini.
dibanding kita ngeluarin uang yang banyak buat treatment ke dokter segala macam. Mendingan kita bersihin dulu makanan-makanan yang masuk ke dalam badan kita, terus juga kurangin makanan yang nggak penting lah, kayak seblak, bakso, terus juga basreng kayak gitu, udah lupain aja dulu demi kulit kalian. Dan nanti setelah jerawatnya beres itu udah pasti ada bekas-bekas jerawatnya yang bintik-bintik. Kalau kalian tertarik, aku bakal bahas cara ngilangin noda bekas jerawatnya yang selama ini cukup manjur di aku. Kayaknya udah gitu aja deh video hari ini. Semoga cukup bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian suka sama video aku. Kalau kalian butuh informasi lainnya, coba ngobrol di komen. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye!